Di antara syubhat mereka, kata mereka kalau bumi itu bulat, ya, kemudian katanya Allah berada di atas, Allah di atas, maka seorang tatkala berdoa, dia boleh begini, dia juga boleh ke bawah. Gitu. Kenapa? Dia boleh juga ke bawah. Karena kalau dia ke bawah, dia akan tembus juga ke sini. Paham? Jadi boleh ke atas, boleh ke bawah kata mereka. Namun ada orang yang berdoa ke bawah. Ya, kata mereka demikian. Berarti Allah tidak di atas, ini sekedar orang berdoa begitu saja. Jawabannya bagaimana? Jawabannya, ente bahlul, ngapain ente doa ke bawah? Yang paling dekat ke atas ya ini di sini. Paham? Ngapain lewat sini, lewat bumi berapa ribu kilo ngapain? Lebih dekat sini tinggal ke atas ngapain? Ya. Paham? Yang penting ente di sini langsung ke atas, ngapain ente ke bawah? Kalau ente di bawah sana, boleh ente begini ya. Ya. Itu bantahan pertama, paham? Bantahan kedua, bumi bulat saja masih khilaf. Masih khilaf di antara orang-orang yang khilaf ya. Tapi kalau kita bicara tentang masalah perkataan Ahlus Sunnah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil bahwa bumi itu bulat, ijma' ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi Allah alam bisawab ya. Jadi kita bilang ngapain kita? Kemudian apa? Kemudian apa namanya? Berdoa ke bawah. Sama seperti misalnya Mekah di sini, ini Mekah. Mekah. Ente posisinya di sini. Ente salatnya menghadap mana? Menghadap sini dong. Ngapain ente menghadap sini, muter ke bawah? Paham? Jadi kalau kita di sini juga sama nanti kembali, ente bahlul, ente hadap sini aja. Mekah di situ. Jangan putar belakang kan. Paham? Nah, kalau bilang bisa bolak-balik ya, boleh juga ente ke belakang muter sini. Ngerti? Baik. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'du. Saya mendapatkan video kocak dari Firanda. Dia itu ditanya mengenai bagaimana hubungan antara berdoa ke atas dengan bumi bulat. Jadi pertanyaannya itu kan, kalau bumi bulat, berdoa ke bawah pun akan sampai. Karena ya bumi kan begitu ya. Jadi kalau ke bawah pun ya akan sampai ke atas juga pada akhirnya. Nah terus Firanda ini menjawab ya dengan jawabannya begini. Saya kasih logika sederhana ya. Jadi nggak ngasih Al-Quran sama hadis. Ente bahlul Inilah tanakud ya. Ini kata Firanda begini. Jika Allah di atas maka boleh berdoa ke bawah, itu pertanyaannya. Ya, dijawab setelah menggambar begitu, ente bahlul, ngapain ente doa ke bawah? Yang paling dekat ke atas ya ini, ke sini. Ya, sampai apa? Menggambar gitu ya. Ngapain lewat bawah? Berapa ribu kilo begitu, malah jadi jauh. Paham gak ente? Itu apa kata Firanda ya. Saya itu galeng-galeng kepala, katanya ini paling sunnah. Tapi ya ternyata tatkala dikasih pertanyaan kayak gini, mana hadisnya, nggak keluar begitu. Ente bahlul Ya, kalau kasihan saya itu sama Wahabi itu, kok ada gitu yang ikut, yang ikutnya juga mangguk-mangguk aja kayak yang bener gitu ya. Masya Allah. Ini biar saya gambarkan. Jadi kata Firanda itu, kalau bumi bulat ya, bumi bulat nih. Nah, bumi bulat. Ini kan Allah di sini, di atas begitu. Jadi kalau berdoa itu kan ke atas. Nah, kalau berdoa ke bawah gimana nih? Jadi orangnya di sini, ada orang di sini. Ini kalau berdoanya dia ke bawah ke sini gimana? Kata Firanda ini bahlul. Kenapa ini bahlul? Karena akan jadi ada jarak ribuan kilo begitu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh Dari sini ke sini. Nah pertanyaannya kan begini ya, saya ngikutin aja nih. Pola pikirnya Firanda itu. Sekarang gimana kalau orangnya di sini? Ya, orangnya di sini. Terus dia itu berdoa ke atas kemana? Apa ke sini? Apa ke sini? Kalau dari sini ke sini ada diameter bumi begitu ya. Katakanlah supaya cepat itu, misalkan 10.000 kilo. 10.000 kilometer. ribuan kilo Kata dia tadi kalau berdoa ke bawah ke sini itu makin jauh 10.000 kilometer, mending ke atas saja lebih dekat. Nah berarti kalau gitu orang ini kan mending berdoa ke bawah kan, mending ke sini. Ya, kenapa? Ya karena lebih dekat. Jangan ke sini, karena ke sini kemana lebih jauh. Gitu. Itu kalau ikut logika dua. Ini mana Qur'annya, mana hadisnya? Ente bahlul Ya, akhirnya kan kalau otak nggak dipasang,
nggak diasah, logika nggak dipakai, mantik tidak dipakai, tidak bisa mengidrok makna, akhirnya ya jadi akal-akalan kayak gini. Ya, ini nanti akhirnya bakal diralat perkataannya itu. Ya enggak, ini juga lebih dekat ke sini. Akhirnya orang ini ya kalau lebih dekat ke sini. Kenapa? Karena Allah itu enggak cuman di sini, tapi kalau bumi bulat misalkan ini alam, nah Allah juga di sini juga, ya. Bukan dua Allah, cuma satu. Ente bahlul ngap. Nah ini kalau gini Pirandoy ya. Aduh, ini jadinya Allah tuh kayak donat. Subhanallah. Subhanallah. Ya, ini lazim dari perkataan kamu. Jadi di sini Allah ya, di sini Allah nih, Allah gitu. Di sini nggak ada karena Allah di luar alam, karena ini alam. Jadi buat orang sini ya paling dekat ke sini, berdoanya yang orang sini paling dekat ke sini, orang sini juga paling dekat ke sini, orang sini juga paling dekat ke sini. Jadi donat itu kalau kayak gitu mah. Masya Allah itu. Ini sudah penghinaan ya Pirandoy kamu itu. Makanya jangan pakai logika asal-asalan. Mantik itu dia sebelum mengatakan sesuatu itu harus mentasawurkan sesuatu dulu. Kalau kayak gitu ente bahlul juga. Ngapain atuh kalau berangkat haji ya. Berangkat haji itu kan naik pesawat tuh. Ini orang naik pesawat nih ya, saya nggak bisa gambar. Itulah pesawat ya. Orang naik pesawat. Terus ngapain turun ke Mekah? Ngapain? Karena saat dia naik pesawat itu lebih dekat kepada Allah daripada dia turun. Ente bahlul ngap. Ngapain? Ngapain turun? Ngapain? 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 Ente bahlul ngap. Mending udah aja sewa keliling dunia. Naik pesawat keliling dunia, balik lagi ke Indonesia udah. Ya. Ini, Masya Allah. Kamu itu ya. Ini orang-orang Wahaboy juga gimana? Katanya paling sunnah, mana Qur'annya, mana hadisnya. Ini ngejelasin pakai apa? Ini menjelaskan pakai takhoyul. Ini yang namanya takhoyul tuh yang kayak gini. Ini bukan menjelaskan pakai ilmu. Ya, makanya harus ditasawurkan dulu segala sesuatu itu. Kita mengatakan jihad ya, kemudian kita mengatakan jihad itu apa? Kemudian kita mengatakan aina itu dia maknanya bisa apa saja. Makanya sedari awal ya, kalau pakai logika yang betul, idrok makna bukan idrok takhoyul, bukan idrok takhoyulat tapi idrokul ma'ani, sedari awal tidak akan menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan konyol kayak gini enggak bakalan keluar. Penjelasan konyol kayak gini juga enggak bakalan keluar. Gitu. Ya, kamu itu ini penghinaan. Ya. Masya Allah. Terus orang-orangnya juga manggut-manggut juga. Apa paham? Masya Allah. Ini pertanyaan ini nggak bakalan kena kasairoh itu. Karena dari awal kita itu menafikan tempat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maujud bila jihatin, bila makanin, bila hayyizin. Itu sudah jelas tuh dari awal, dan kita punya muqaddimah sughra, muqaddimah kubra untuk menetapkan hal itu. Ya, kamu tuh mau pakai pikiran atau enggak? Kalau enggak mau pakai pikiran, ya udah jangan mikir-mikir kayak gini, malah konyol. Keluarin aja hadisnya, kalau enggak ada hadisnya udah tawakuf aja. Ya sudah, Allah di atas, pokoknya berdoa ke atas sudah selesai, jangan tanya-tanya lagi. Ya, akhirnya kan doktrin-doktrin juga yang keluarnya. Makanya kalau beragama ala Wahabi itu orang Eropa nggak bakalan mau masuk ya. Spanyol dulu itu Andalus nggak bakalan bisa jadi Islam, nggak bakalan bisa kalau cuma dogma-dogma itu. Kayak Firanda, tobat ya sama teman-teman Wahaboisnya juga. Masya Allah. Ini kalau orang tidak berpikir, coba-coba buat berpikir, orang bukan ahli logika, coba-coba buat main-main logika, ya akhirnya kayak gini. Ya. Itu mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.